Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh membangun ibadah keluarga. Saat ini kita akan menghayati Pekan Unduh-Unduh yang akan kita rayakan bersama. Marilah kita memasuki ibadah persiapan Hari Raya Persembahan pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 bait yang pertama dan yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai ibadah Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga yang mulia, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami hingga kami dapat beribadah kembali dalam ibadah Patuhen sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kali ini ya Bapa. Semoga kiranya ibadah kali ini dapat berjalan dengan lancar, kiranya Engkau berkati juga setiap pelayannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Saudara terkasih, marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah keluarga sekaligus persiapan Hari Raya Persembahan. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada malam hari ini kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dengan harapan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera turun ke atas kami semua. Amin. Mari kita bersama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 403, bait yang kedua dan yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru,
Bapak Ibu, kita akan menyaksikan kesaksian dari beberapa narasumber. Selamat menyaksikan. Salam, selamat sore. Saya atas nama Pak Hadi Sasmito. Ini kebetulan saya didatangi oleh tim Jemaat Gedung Kandang, tim Unduh-Unduh. Ya. Kami untuk dimintai keterangan mengenai pekerjaan saya yang kita lakukan sehari-hari. Mengenai profesi yang saya lakukan ini adalah sebetulnya kalau di rumah ini adalah efek dari sampingan dari pekerjaan yang saya lakukan di rumah sakit. Karena apa? Karena berdasarkan awalnya saya memberikan pelayanan di rumah ini adalah dimintai tolong oleh tetangga. Sehingga kami tidak punya apa-apa, tidak punya persiapan apa-apa. Semakin hari semakin banyak memberikan pertolongan pada tetangga, jadi kami akan mempersiapkan peralatan yang kami butuhkan untuk melakukan perawatan pemeriksaan pasien. Sejak kapan kita lakukan adalah kami lakukan mulai tahun sekitar 2007 sampai sekarang. Suka duka dalam merawat pasien banyak sekali. Apalagi kalau pasien itu bukan sakit dari fisiknya saja, tapi mentalnya juga sakit kadang-kadang. Jadi kalau kita sedang merawat pasien, kadang-kadang diludahi, kadang-kadang dipisui, muntah, kadang sampai BAB, ya kita lakukan perawatan dengan senang hati. Dengan profesi yang saya jalankan sebagai perawat ini, berkat Tuhan selalu mengalir dan selalu melindungi saya. Kami diberi kemudahan mencari nafkah, kami diberi kesehatan, anak istri, ya berkat Tuhan itu selalu mengalir dan saya rasakan sampai sekarang ini. Berkat Tuhan yang diberikan kepada keluarga saya sangat luar biasa sekali. Karena itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu saya wujudkan dengan pertolongan dan perawatan pada pasien sebaik-baiknya. Meskipun pasien masih banyak kekurangan, jadi saya bersyukur melalui tindakan yang terbaik melalui pasien. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Saya wakil dari Rayon Barat yang berprofesi sebagai mekanik di bengkel perawatan mobil Sumber Alam. Di mana kami telah memulai profesi ini kurang lebih antara tahun 1995 hingga saat ini. Banyak sekali lah suka dan dukanya, antara lain sukanya itu kalau kita mendapat giliran mengerjakan mobil yang mana mobil itu bersih, terus gampang, sederhana perawatannya, dan yang lebih menyukakan lagi itu customernya itu orangnya baik hati, dan yang pasti bonusnya banyak. Terus yang dukanya sih banyak sekali,
di mana kita mendapat giliran mengerjakan suatu mobil yang cukup ribet, terutama dari mobil-mobil yang Eropa itu kan ribet sekali, di mana customernya itu cerewet, pegang ini nggak boleh, pegang ini nggak boleh. Terus setelah itu ada aja permintaan harus begini, tapi namanya profesi kita harus profesional, jadi kita melakukannya dengan sukacita. Yang kami pesankan saja untuk adik-adik yang ingin bekerja di satu tempat itu sebaiknya kita suka dulu dengan pekerjaannya. Jadi begitu kita di dalamnya nanti mendapat banyak sekali hal-hal yang mendukakan, tapi kita tetap suka saja mengerjakan pekerjaan tersebut. Dalam profesi ini pun kita masih dapat merasakan di mana berkat Tuhan itu ada dalam diri kami. Yang utama sih kita yang pasti kita mendapatkan berkat yang berupa uang yang bisa kita pakai untuk ya kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah, dan yang pasti untuk yang lebihnya bisa kita pakai untuk persembahan. Untuk mewujudkan syukur kita itu dengan persembahan, apa itu berupa uang atau berupa diri kita yang kita persiapkan untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja, di mana ada yang harus kita lakukan dengan bolos kerja ataupun dengan setelah pulang kerja kita langsung ke gereja. Itu pun menurut saya wujud syukur berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena menurut kami mengucap syukur itu tidak hanya dengan kita isung-sung berupa materi, tetapi kita dengan meluangkan waktu untuk bisa ikut ambil bagian dalam pelayan di gereja, itu pun merupakan bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan berkat-berkatnya kepada kita setiap hari, mulai pagi hingga pagi lagi. Demikianlah Bapak Ibu warga GKJ Kedung Kandang, cerita kecil dari kami warga Rayon Barat yang kebetulan berprofesi sebagai mekanik di bengkel perawatan mobil. Kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat untuk warga GKJW Kedung Kandang pada umumnya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita menggumuli firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon terang dan tuntunan dari Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami akan membaca dan menggumuli firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan sedia melakukannya. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Engkau kuasai dan Engkau urapi dengan Roh Kudus, sehingga semua yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu.
Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15. Yang begini firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada awal bulan Mei nanti tahun 2021, tepatnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 9, merupakan pekan raya, hari raya persembahan yang ke-1 di tahun 2021, yang berlangsung di gereja kita ini. Tentunya kita sebagai umat Tuhan berkenan mempersiapkan diri, hati dan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Kalau kita membaca ayat 6 pada bacaan malam hari ini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Seolah-olah merupakan suatu, dalam tanda kutip, peringatan ataupun ancaman bagi kita, bahwa jika kita menabur hanya sedikit, maka yang kita tuai pun juga sedikit. Demikian sebaliknya, jika kita menabur yang banyak, maka kita juga akan menuai yang banyak juga. Seolah-olah jumlah besar dan kecilnya persembahan kita merupakan tolok ukur standar tentang berkat Tuhan yang akan kita terima nanti. Jika ada pemahaman seperti ini, bisa juga ada dorongan kita untuk, dalam tanda kutip, menyogok Tuhan, agar kita diberkati lebih banyak. Padahal di ayat tersebut tidak dapat diartikan sedemikian, melainkan diterjemahkan sebagai sikap hati kita, ketulusan hati kita. Siapa yang menabur sisa akan menuai sisa. Dan siapa yang menabur dengan murah hati akan menuai kemurahan. Jadi bukan masalah besar kecil, tetapi sikap hati kita, kemurahan hati kita. Bahkan dijelaskan juga di ayat-ayat selanjutnya, kita mempersembahkan haruslah didasari dengan ketulusan hati, tidak dengan paksaan, tidak dengan sedih hati, tetapi lebih
didasarkan pada rasa syukur kita kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Bapak Ibu yang terkasih, kita setiap hari menikmati kehidupan ini, menerima segala berkat dari Tuhan, dan kita harus menyadari bahwa itu adalah kemurahan dari Tuhan. Tuhan menyayangi umat-Nya dengan memberikan apa yang diperlukan umat-Nya. Apapun yang kita miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberinya. Lalu bagaimana kita harus membalasnya? Membalas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Salah satunya adalah wujud persembahan yang akan kita berikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan senantiasa campur tangan dalam segala urusan hidup kita, baik suka maupun duka. Dan jika kita berharap dan bersandar kepadanya, pastilah Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita mau jujur, sebetulnya berkat Tuhan yang sudah kita terima tidak terhitung jumlahnya. Namun terkadang kita masih merasa kurang dan terkadang kita masih merasa mengeluh. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, terutama pada hari raya persembahan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei sampai dengan 9 Mei nanti. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 457, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang didasari firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memuji lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur kepada Tuhan jika malam hari ini Tuhan telah berfirman kepada kita. Ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi pegangan kami Tuhan, menjadi ajaran bagi kami Tuhan, dalam kami nantinya mempersembahkan persembahan yang kami berikan, dan juga terutama persembahan hidup kami dalam tangan-Mu. Malam hari ini kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara kami yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku sekolah. Karena situasi pandemi corona ini, anak-anak harus belajar dari rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberikan semangat dan kemampuan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tetap sehat dan dapat belajar dengan baik. Dan bagi orang tua, kiranya Engkau beri berkat dan kemampuan untuk mendampingi, terlebih dalam menanggung biaya yang harus diberikan untuk pembiayaan pendidikan tersebut. Mohon kiranya Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati demi kelangsungan gereja ini. Kami berdoa untuk keamanan dan keselamatan jemaat Tuhan, karena adanya bencana alam di mana-mana. Kiranya Tuhan selalu menolong kami semua. Jika dalam membangun ibadah ini terdapat cacat ataupun celah, kami mohon Tuhan berkenan untuk menyempurnakannya. Tuhan, semua doa dan permohonan ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya.
ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyi dari PKJ nomor 14 ayat 1 dan 3. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita bersama-sama menyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab